Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah Maghrib Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus Ia berikan kepada kita tanpa terputus sedetik pun. Kita tidak pernah terlepas dari menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang, berkorban dengan segala potensi beliau, dengan waktu beliau korbankan tenaga, pikiran, perasaan, harta beliau korbankan demi kebahagiaan umatnya, demi agar umat manusia sebanyak-banyaknya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi beliau dan misi para nabi dan rasul, berupaya, berusaha agar sebanyak-banyaknya umat manusia menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah bagian dari buah dan hasil dari pengorbanan dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dari umat setelah beliau diutus, atau tidak ada dari manusia yang kemudian bertemu dengan hidayah, bertemu dengan atau mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman, kecuali itu adalah buah hasil dari pengorbanan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka semoga kita menjadi bagian dari penerus perjuangan beliau. Beliau telah meninggal, tetapi misi beliau tetap ada dan dilanjutkan oleh para pewaris beliau sallallahu alaihi wasallam. Al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama kita adalah penerus misi dan perjuangan para nabi untuk menjadi jembatan menyampaikan hidayah kepada umat manusia atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kita kita lanjutkan pembahasan membacakan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Bab yang baru tapi masih berkaitan dengan seputar saf dalam salat berjamaah. Dalam hadis-hadis sebelumnya kita banyak menyebutkan tentang targhib, motivasi, perintah, anjuran Nabi SAW untuk meluruskan saf. Bab ini adalah tarhib, meskipun sebagian bergabung antara motivasi dan peringatan. At-tarhib, peringatan min ta'akhurir rajuli ar-rijali ila awakhir sufuf. Peringatan Nabi SAW atau larangan Nabi SAW terhadap laki-laki yang mundur atau suka berada di bagian belakang dari saf. Wa taqaddumin nisa ila awahilis sufuf, dan peringatan Nabi SAW kepada wanita yang suka
atau ya lebih sengaja, lebih senang, suka untuk berada di saf bagian depan. Wa min i'wijajis sufuf, dan peringatan Nabi SAW dari saf yang tidak lurus atau saf yang tidak rapi, saf yang bengkok. Hadis yang pertama, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ini sudah kita sebutkan juga, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik nilai saf bagi laki-laki adalah yang paling depan, wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang, wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf ya bagi wanita adalah yang paling belakang, wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ya, ini bentuk terhib dari Nabi SAW, yang bahwasanya yang kita kejar adalah yang terbaik. Yang kita kejar dari saf itu adalah yang terbaik, dan ini sudah kita bahas hadisnya di pembahasan atau di bab-bab sebelumnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang sahih juga berdasarkan penelitian dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi SAW, anna Rasulullah SAW ra'a fi ashabihi ta'akhuran, bahwasanya Nabi SAW melihat beberapa sahabat ta'akhuran, ke belakang, bagian belakang. Faqala lahum, maka Nabi SAW bersabda, taqaddamu, Nabi memerintahkan, majulah kalian, maju ke depan, ataukah membentuk saf terlalu ke belakang, maka Nabi mengatakan taqaddamu, majulah, fa'atimmu bi, fa'tammu bi, ikuti saya, artinya mendekat di belakang saya. Waliyatamma bikum man ba'dakum, kemudian mengikut di belakang kalian orang-orang yang datang setelah kalian. Nabi menganjurkan untuk kita mengejar dan berupaya untuk berada di saf yang paling depan. Wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah, dan tidaklah suatu kaum senantiasa berada di belakang saf kecuali Allah akan menjadikan dia orang yang terbelakang. Hatta yuakhiruhumullah, menjadikan dia orang yang tertinggal, orang yang tertinggal dalam kebaikan, orang yang tertinggal dalam meraih keutamaan, dan bisa juga menjadi sebab menjadi orang-orang yang lemah, kemudian tidak bisa menjadi orang-orang yang memiliki peran besar terhadap umat ini. Ini karena orang yang senantiasa mengejar saf pertama, satu di antara indikasi bahwasanya ini adalah orang yang punya himma aliyah, orang yang punya semangat yang tinggi, semangat dalam kebajikan, semangat dalam mengejar keutamaan. Ketika dia bisa memandang keutamaan yang ada di saf pertama itu adalah sesuatu yang berharga, maka dia kejar. Ini menunjukkan himma aliyah dalam mengejar keutamaan, dan itu menjadi indikasi. Makanya Nabi mengatakan, wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhiruhumullah. Orang yang tidak ada ghirah, tidak ada keinginan, tidak ada gairah untuk mendapatkan saf pertama, ini tandanya bahwasanya dia tidak punya semangat untuk meraih keutamaan. Tidak senang, tidak terobsesi untuk menjadi yang terbaik dari pada setiap momen-momen yang ada. Ada kesempatan untuk meraih keutamaan namun tidak dikejar. Ada peluang untuk meraih derajat terbaik tapi tidak dikejar. Maka ini satu indikasi tidak adanya himmah, tidak ada semangat, tidak ada obsesi untuk meraih kedudukan yang tertinggi. Dan itu kemudian menjadi sebab siapa yang suka selalu terbelakang, maka Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang terbelakang, orang yang tertinggal.
Kemudian hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis saffil awwal hatta yuakhiruhumullah. Nah, tidaklah seseorang, ya kurang lebih sama hadis pertama, hadis sebelumnya. Tidaklah seseorang senantiasa terlambat, senantiasa berada di belakang, tidak meraih saf pertama, hatta yuakhiruhumullah, hingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tertinggal, terbelakang. Lebih khusus lagi tertinggal dan terbelakang dalam meraih keutamaan dan pahala. Karena ini disebutkan tidak menunjukkan semangat, tidak menunjukkan semangat dalam meraih keutamaan. Kemudian hadis berikutnya karena Rasul, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda atau meriwayatkan karena Rasulullah SAW, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yamsahu manakibana fi sholati, beliau mengusap pundak-pundak kami. Fi sholati, dalam salat, dalam dalam salat berjamaah ketika meluruskan saf. Jadi sampai Nabi SAW turun, di sebagaimana hadis-hadis sebelumnya juga disebutkan Nabi ya'ti nahiyata as-saf, beliau mendatangi ujung-ujung saf, bahkan terkadang mendatangi per orang dari sahabat yang belum sempurna safnya, yang masih belum lurus safnya, didatangi dan diusap, diluruskan pundak-pundak mereka. Wa yaqul, dan beliau sambil bernasihat, sambil mengarahkan, memerintahkan istau, wala takhtalifu, istau, luruskan, rapikan, jadikan sawa, dari kata sawa, istawa yastawi, sama, sejajar, lurus, rapi. Wala takhtalifu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai dalam saf. Ada yang terlalu maju, ada yang terlalu mundur, ada yang terlalu lebar kakinya sehingga menyebabkan jarak di pundak. Makanya diusahakan antara lebar pundak dan lebar kaki disesuaikan agar bisa lebih rapi. Pundak berdekatan, bahkan dalam banyak hadis sebutkan harus bersentuhan antara pundak-pundak dan kaki-kaki kita ketika berada di dalam saf. Wala takhtalifu, jangan bercerai-berai. Fatakhtalifa qulubukum, yang mana hal tersebut bisa membawa berdampak pada hati-hati kalian. Berdampak pada hati-hati kalian juga bercerai-berai. Ini menunjukkan diantara asbabu al-ukhuwah. Jadi saf itu sebenarnya diantara manfaatnya dirapatkan adalah agar juga bisa mendekatkan hati-hati kaum muslimin, merekatkan persaudaraan, mendekatkan hati-hati kaum muslimin ketika mereka bersaf-saf dengan rapi. Liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Nabi SAW mengatakan, dan hendaknya yang mengikuti saya, yang di belakang saya adalah yang paham, atau orang yang memiliki ilmu, orang yang memahami ilmu. Orang-orang yang paham akan ilmu, khususnya hukum-hukum seputar salat, memahami hukum-hukum seputar salat. Itu minimal. Thumma alladhina yalunahum, yang paling diutamakan adalah yang paling tinggi atau paling dalam pemahaman ilmunya, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya. Itu
petunjuk beliau. Tujuannya adalah, hikmahnya adalah agar ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan atau imam beruzur, batal wudu dan sebagainya, sehingga harus meninggalkan salat yang sedang berlangsung, maka yang harus menggantikan adalah yang di belakang imam, yang di belakang imam. Itu beberapa hadis yang menyebutkan Nabi SAW, penekanan beliau terhadap masalah saf, dan sudah banyak hadis-hadis yang kita baca. Dan sekali lagi kami tekankan bahwasanya ini adalah perkara yang penting. Bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang penting, hingga Nabi SAW begitu menekankan, dan begitu banyak hadis-hadis yang beliau sampaikan. Bahkan beliau sampai dengan tindakan, beliau mendatangi sahabat, mendatangi ujung saf untuk memperhatikan lurus tidaknya saf tersebut. Maka mari kita aplikasikan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sekiranya beliau yang memimpin kita salat, maka tentulah beliau akan mendatangi kita, dan tentu ini bagian dari amanah imam, untuk meluruskan individu-individu yang berada di saf yang belum lurus. Tugas kita untuk mengingatkan mereka agar meluruskan saf. Karena bisa berpengaruh pada pahala kita secara kolektif, pahala kita secara keseluruhan dalam berjamaah, berpengaruh. Itulah keutamaan dan konsekuensi kita salat berjamaah. Terkadang ada kekurangan kita secara individu, tetapi ditutupi oleh keberadaan kita berjamaah. Kita kadang terlambat, tinggal langsung rukuk saja. Ketika kita datang, banyak yang terlewatkan, tetapi kita mendapatkan pahala yang sempurna dengan adanya berjamaah itu, imam dan makmum yang lain menutupi kekurangan kita. Tetapi terkadang juga ada kekurangan, termasuk dalam saf ini, yang kemudian berkonsekuensi pada berkurangnya keutamaan dan pahala kita secara kolektif dalam salat berjamaah. Maka perlu kita saling mengingatkan agar meluruskan saf, agar setiap kita salat berjamaah senantiasa mendapatkan nilai yang terbaik, atau pahala yang sempurna dari salat kita, terkhusus dari sisi kerapihan dan lurusnya saf kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang keliru mohon diluruskan, dan selebihnya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.